Malam itu, langit Surabaya mendung, awan menggantung berat, seperti menyimpan rahasia yang siap tumpah kapan saja. Di ujung jalan kecil, dekat pasar tradisional, berdirilah sebuah warung tenda sederhana. Plang kayunya bertuliskan pecel lele, sambal, Magnais, tapi warga sekitar lebih sering menyebutnya dengan nama lain. Pecel lele, ular hitam. Warung itu baru buka menjelang maghrib, dan anehnya meski lokasi terpencil dan gelap, pengunjungnya tak pernah sepi. Motor-motor berderet, antrean panjang, dan para pelanggan selalu pulang dengan wajah puas. Meski tak jarang dengan mata sayu dan lingkar hitam di bawah kelopak. Penjualnya seorang ibu parubaya bernama Busri. Wajahnya datar, hampir tanpa ekspresi. Suaranya lembut tapi berat, dan senyumnya jarang sekali muncul. Ia selalu memasak sendiri, tak pernah ada karyawan. Lele digoreng di kuali besar, tapi yang paling digilai pelanggan adalah sambalnya pedas, tajam, harum, dan bikin lidah bergoyang. Malam itu, seorang mahasiswa bernama Randy mampir ke sana atas ajakan temannya. Mereka baru pulang dari kampus, lapar dan penasaran dengan warung yang katanya bikin ketagihan. "Lo harus coba sambalnya, Ndik. Beda, nendang habis," ujar temannya sambil memarkir motor. Randy mengangguk dalam hati. Ia merasa sedikit merinding saat mendekat. Entah kenapa, hawa di sekitar warung itu dingin menusuk. Padahal udara Surabaya biasanya panas dan lembab. Aroma sambal yang sedang diulek Busri menyeruak keras, menyengat hidung. Bukan cuma bau cabai, tapi ada sesuatu yang lain. Seperti bau amis bercampur minyak panas, dan sesuatu yang lebih pekat, seperti bau darah. Mereka duduk, memesan 2 porsi pecel lele sambal ekstra. Tak butuh waktu lama, piring-piring datang. Lele goreng kering dengan nasi hangat, dan sambal berwarna merah kehitaman yang ditaruh di atas daun pisang. Randy menyendok sedikit sambal dan langsung mencicipi. Brok, sendoknya jatuh. Matanya melebar. Astaga, sambalnya enak banget, gumamnya. Lirih, bukan karena pedas, tapi ada sensasi aneh yang menjalar dari lidah ke tengkuk seperti disentuh sesuatu yang hidup. Malam itu, Randy pulang dengan perut kenyang dan pikiran tak karuan. Saat tidur, ia mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di warung Busri, tapi suasananya sunyi. Tak ada pelanggan, hanya dia sendiri duduk. Dari balik dapur terdengar suara gemerisik dan langkah melata. Kemudian muncul seekor ular hitam raksasa. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang. Ular itu perlahan naik ke atas meja, mendekatinya, dan menyusup ke dalam piring sambal, bercampur dan menggodok kadak sambal itu dengan lidahnya. Randy berteriak, tapi tak bisa bergerak. Tubuh Nia Koku, keringat mengucur deras. Ular itu menatapnya dan berkata, "Kau sudah mencicipi darahku," lalu membuka mulutnya lebar-lebar, hendak menelannya bulat-bulat. Randy terbangun mendadak, napas tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Jam menunjukkan jam 3:33 pagi. Ia merasa lidahnya masih panas, tapi bukan karena sambal. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalam mulutnya berdesis kecil dan bergerak-gerak ketika ia melihat ke cermin. Sejenak sekilas saja ia melihat mata. Ular merah dalam pantulan bayangannya menggantikan matanya sendiri. Besoknya, Randy tak kuliah. Ia sakit demam, menggigil, dan terus meracau soal ular, darah, dan sambal hitam. Ibunya panik dan membawanya ke klinik, tapi dokter tak menemukan penyakit apapun. Saat malam datang, Randy kembali bermimpi. Lebih dalam, lebih nyata. Ia seperti ditarik ke tempat gelap, ke tengah ritual aneh, di mana Busri berdiri di atas lingkaran darah ayam cemani, memegang kendi kecil berisi minyak hitam yang mendidih. Untuk mereka yang ingin kaya,
untuk mereka yang ingin kembali. Terimalah darah ini, bisik Busri sambil menuang cairan itu ke ulekan batu berisi cabai dan bawang. Di sekelilingnya, ular-ular hitam menggeliat seperti menari. Rendi ingin lari, tapi kakinya melekat. Dan saat Busri menoleh ke arahnya, mata wanita itu berubah, bersisik, dan memanjang seperti reptil. Warung Busri tetap ramai, tapi di antara banyak pelanggan, kini mulai terdengar bisik-bisik. Aku mimpi ketemu ular setelah makan sambalnya. Gak bisa tidur 3 malam. Aku muntah darah waktu bangun tidur. Dan di malam-malam tertentu, jika kamu lewat warung itu, saat warung sepi, kamu mungkin bisa mencium bau amis yang bukan dari ikan, atau melihat bayangan panjang melata di bawah terpal tenda. Toh, pelanggan tetap datang, karena meski aneh, sambal itu terlalu nikmat untuk dilupakan. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar langit Surabaya, menerangi jalan-jalan becek dan genangan air yang berkilau seperti mata ular. Di balik tirai hujan, warung Busri tetap berdiri kokoh. Tenda plastiknya bergoyang tertiup angin, tapi cahaya lampu petromak di dalamnya tetap menyala, menerangi satu-satunya meja yang masih terisi malam itu. Busri duduk di pojok dapur, memandangi ulekan batu besar berisi sambal yang masih hangat. Tangannya gemetar, tapi bukan karena dingin. Ia sedang menunggu sesuatu. Waktunya sudah dekat. Di belakang warung tersembunyi sebuah gubuk tua berdinding triplek lapuk dan beratap seng karatan. Disitulah ritual minyak berdarah dilakukan, tempat yang tak pernah dilihat oleh siapapun kecuali Busri dan makhluk yang menuntut tumbal dari sambalnya. 2 malam sebelumnya, setelah mimpi mengerikan itu, Rendi makin parah. Ia tak bisa makan, matanya sembab, dan tubuhnya panas dingin. Lidahnya bengkak, dan ia terus meludah. Cairan kental berwarna merah kehitaman, seperti darah yang dicampur oli. Ibunya panik dan membawa Rendi ke seorang ustadz di kampung sebelah. Ustadz itu tak perlu waktu lama untuk tahu bahwa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Rendi, sesuatu yang bukan manusia, bukan pula penyakit medis. Ini bukan sakit biasa. Ini kiriman, bukan santet, tapi ada unsur pesugihan, kata sang ustaz dengan wajah serius. Ia menyuruh ibunya mencari tahu apa yang terakhir dimakan Rendi sebelum sakit. Dan saat mendengar nama warung pecel lele sambal maknyus, ustaz itu langsung terdiam. Matanya melebar. Astagfirullah, sambal itu sudah banyak yang datang padaku dengan kasus serupa, tapi tak banyak yang bisa sembuh. Malam itu, Busri bersiap melakukan ritual. Jam menunjukkan pukul 0. Ia mengenakan kain hitam, kepalanya ditutupi selendang merah tua. Di depannya, seekor ayam cemani terikat di atas nampan. Tubuhnya menggigil, matanya memerah seperti tahu ajalnya sudah dekat. Di sebelahnya, sebuah kendi tembikar tua berisi minyak kelapa yang pekat dan berbau amis sudah dipanaskan di atas tungku. Minyak itu bukan minyak biasa. Itu campuran antara minyak kelapa tua, darah ayam cemani, dan liur ular hitam yang ia pelihara dalam lubang di belakang gubuk. Ular itu, makhluk gaib penunggu tempat ini, tak pernah menunjukkan wujud penuh. Tapi setiap ritual, ia akan muncul separuh tubuh, berdesis pelan, dan menjilat minyak dalam kendi sebagai bagian dari perjanjian. Busri mulai membaca mantra. Lidahnya fasih mengucap bahasa kuno Jawa, yang bahkan ia sendiri tak paham artinya secara harfiah. Tapi sudah ia hafal mati sejak ia bersekutu dengan makhluk itu demi dagangannya yang laris dan hidup berkecukupan. Ojo lali marang sambel iki, sambel thing ngombe geti, sambel thing gawe sekti. Ia memotong leher ayam cemani itu perlahan, tidak langsung ditebas, tapi digores pelan agar darahnya menetes sedikit demi sedikit ke dalam kendi. Uap minyak bercampur darah itu mendidih, berwarna merah tua,
dan mulai menimbulkan bau yang menusuk hidung. Saat darah ayam terakhir menetes, terdengar desis panjang dari balik lantai bambu. Lubang kecil di sudut ruangan mengeluarkan asap hitam, dan dari sana muncul lidah bercabang yang menyentuh kendi ular itu datang. Tubuh Busri gemetar, bukan karena takut, tapi karena setiap kali ritual selesai, ia harus menyerahkan satu bagian dari tubuhnya sendiri, biasanya rambut, kuku, atau darah. Kali ini, ia menggigit jari kelingkingnya hingga berdarah dan meneteskan ke dalam minyak sambal itu. Barulah setelah itu, ia mengambil sendok kayu dan mengaduk minyak bercampur darah dan liur ular itu sambil bergumam, "Jadilah sambal pemikat, jadilah sambal pemanggil." Pagi harinya, sambal baru itu disajikan untuk pelanggan. Warna sambalnya lebih pekat, aroma lebih menusuk, dan efeknya lebih kuat. Beberapa pelanggan bahkan langsung berkeringat deras, meski hanya mencicipi satu sendok. Ada seorang wanita muda yang setelah makan sambal itu tertawa sendiri di jalan. Ada tukang ojek yang mimisan tanpa sebab setelah makan 3 kali dalam seminggu. Dan ada seorang anak kecil yang memanggil ibunya ibu ular selama 3 hari berturut-turut. Sementara itu, Ustadz yang menangani Randy mulai menyusun rencana. Ia tahu tak bisa menyerang langsung ke warung itu tanpa membawa media perlindungan dan doa khusus. Ia mulai menyusun kain kafan bertuliskan ayat suci, botol, air ruqyah, dan kayu cendana untuk menandai titik panas. "Aku harus ke sana, harus lihat langsung warungnya malam mulam," gumam sang ustaz. Tapi ia tak sadar, sejak ia membantu Randy, ada ular kecil yang terus mengintai di bawah kolong rumahnya. Mata ular itu merah dan lidahnya tak berhenti menjilat ke arah botol air ruqyah. Perjanjian sudah mulai retak, dan sambal berdarah itu kini sedang mencari tumbal baru. Udara malam di Surabaya semakin berat. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan beban rahasia yang nyaris pecah. Angin membawa aroma amis yang menyelinap dari sela-sela gang sempit dan sudut pasar yang mulai sepi. Di sudut kota yang tak banyak disorot orang, warung pecel lele sambal maknyus tetap bersinar seperti biasa. Namun malam itu berbeda. Busri tampak lebih tenang, bahkan tersenyum kecil ketika mulai mengulek sambal. Tapi senyuman itu bukan karena bahagia, melainkan karena sambal barunya telah matang dengan sempurna. Campuran minyak, darah ayam cemani, dan liur makhluk gaib yang ia sembah kini telah mencapai tahap akhir. Sambal itu kini bukan lagi sekadar bumbu, tapi medium hidup yang haus akan energi manusia. Di tempat lain, Ustadz Rahman mulai bergerak. Malam itu ia membawa 2 muridnya, Fajar dan Ilham, menuju lokasi warung dengan niat membatalkan pesugihan yang telah memakan banyak korban. Ia sudah menandai warung ini sebagai sumber utama sambung lidah ular, istilah yang digunakan para ahli spiritual untuk energi jahat yang disalurkan lewat makanan. Dengan mobil sederhana, mereka sampai di sekitar area jam 1:11 dini hari, saat warung sudah tutup. Tapi api di tungku kecil masih menyala di dapur belakang. Mereka bertiga mengendap, menyusuri gang, membawa kain putih bertuliskan ayat suci, garam, dan air ruqyah yang dimasukkan ke dalam botol kaca. Begitu mereka mendekat ke gubuk belakang, bau darah mendadak menyeruak tajam. Fajar menutup hidungnya spontan, tapi rasa mual langsung menyerangnya. Dari celah papan yang berlubang, mereka bisa melihat ruang ritual Busri. Di tengahnya, ada sebuah ulekan besar berisi sambal berwarna merah kehitaman, mengkilap seperti cermin. Tapi anehnya, permukaannya bergerak-gerak sendiri, seperti air yang sedang direbus. Ilham berbisik, "Itu sambalnya hidup, Ustadz." Ustadz Rahman mengangguk. "Bukan cuma hidup, itu sudah jadi tempat tinggal jin ular itu. Kita harus bakar ulekannya dan patahkan ikatannya." Mereka mulai menaburkan garam di sekitar gubuk. Tapi saat Fajar hendak menyiramkan air ruqyah ke dalam ulekan, tiba-tiba sambal itu
meletup. Ledakan kecil menyembur ke arah jendela dan memecahkan kaca. Dari dalam ulekan muncul asap hitam pekat, dan di tengah asap itu muncul wajah Busri, melotot dan mendesis seperti ular. "Berhenti! Jangan sentuh pemberianku!" Kalian belum tahu rasa lapar yang sebenarnya. Suara itu menggema, bukan dari mulutnya, tapi dari dalam kepala mereka. Seolah suara itu ditanam langsung ke dalam pikiran. Telinga mereka berdengung, mata berair, dan tubuh bergetar hebat. Sementara itu, di rumah Randy, keadaan makin memburuk. Meski sudah diberi air ruqyah, tubuhnya seperti tidak bisa menahan pengaruh sambal terkutuk itu. Perutnya mengeras, dan ia mulai muntah cairan merah, yang kali ini mengandung sisik-sisik halus hitam. Ibunya berteriak histeris, dan saat ia menyentuh punggung Randy, ia merasakan kulitnya bergerak, seolah ada sesuatu yang merayap di bawahnya. "Tolong, ular! Ada ular di dalam anakku," jeritnya. Salah satu tetangga yang mendengar segera menelepon Ustadz Rahman yang saat itu sedang berada di warung. Tapi sebelum panggilan itu selesai, ular hitam raksasa muncul dari balik tungku dapur. Bukan ular biasa. Ini makhluk gaib. Panjangnya lebih dari 5 meter. Matanya merah menyala, dan lidahnya bercabang ganda. Ia melata pelan, mengelilingi 3 orang itu sambil mengendus udara. Dari tubuhnya keluar uap panas dan suara mendesis yang seperti tawa. "Kalian datang untuk merusak perjanjian? Aku yang memberi rejeki. Aku yang menentukan hidupmu." Fajar hampir pingsan melihat sosok itu. Ilham berusaha membaca ayat kursi, tapi suaranya gemetar. Hanya Ustadz Rahman yang masih tenang menggenggam kayu cendana dan menyiramkan air ruqyah ke arah ular itu. Makhluk itu berteriak marah. Sambal dalam ulekan mendidih keras, memersik layar, dan dari dalamnya muncul bayangan wajah-wajah korban yang sudah terikat kutukan. Mata kosong, mulut terbuka, dan semua berdesis seperti ular. Busri masuk ke ruang itu dengan mata membelalak. "Jangan ganggu dia. Dia memberiku hidup, dia memberiku pelanggan." Tapi wajahnya kini tidak lagi seperti manusia biasa. Kulitnya mulai bersisik, rambutnya rontok, dan lidahnya mulai memanjang seperti lidah ular. Ia bukan sepenuhnya manusia lagi, tapi pelayan iblis, ular dalam wujud dukun sambal. Ustadz Rahman memegang botol air terakhirnya. Jika sambal ini masih hidup, maka ia akan terus menghisap nyawa setiap orang yang memakannya. "Kalian bukan pemilik rejeki. Hanya Tuhan yang berhak atas hidup dan mati." Dengan takbir keras, ia memecahkan botol itu ke dalam ulekan sambal. Allah Akbar. Sambal itu meledak dengan suara keras. Ular itu menjerit, tubuhnya terangkat, menggeliat-geliat, dan mulai terbakar dari kepala hingga ekor. Busri berteriak melolong, jatuh ke lantai. Tubuhnya menggeliat tak karuan, dan dari dalam mulutnya keluar ular keseluler kecil berwarna hitam yang langsung meleleh terkena air suci. Gubuk ritual terbakar. Api menjalar ke tungku, menyambar minyak, berdarah, dan menghanguskan seluruh tempat. Dari kayuhan, warga hanya melihat asap hitam tebal dan mendengar suara desisan ribuan ular yang menghilang dalam satu malam. Besoknya, warung pecel lele sambal Maknyus tutup permanen. Bu Sri menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Ada yang bilang ia mati terbakar. Ada yang bilang ia berubah bentuk dan melata ke selokan. Randy perlahan pulih, tapi selama seminggu setelah kejadian itu, ia masih sering mengigau, menyebut satu kalimat yang terus berulang. Sambalnya belum kenyang, masih lapar, masih lapar. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian mengerikan di warung pecel lele sambal Maknyus. Gubuk tempat ritual Busri kini tinggal arang dan abu. Warga yang lewat sana malam hari
menghindar sejauh mungkin. Bahkan siang pun terasa enggan menoleh. Tempat itu berubah menjadi semacam zona mati, sepi, hening, dan menyimpan hawa dingin yang tidak wajar. Tapi kisah tentang sambal terkutuk itu belum benar-benar usai. Randy, meski telah sembuh secara fisik, masih menyimpan luka batin yang dalam. Setiap kali ia mencium aroma sambal goreng atau lele bakar, tubuhnya langsung menggigil. Ia kerap bermimpi buruk berada di sebuah meja makan besar, dikelilingi orang-orang yang wajahnya hancur, matanya kosong, dan mulutnya dipenuhi sambal hitam. Mereka makan terus dan terus, seolah-olah tidak pernah kenyang. Puncaknya, suatu malam, Randy terbangun dalam keadaan berdiri di dapur rumahnya sendiri. Tangan kirinya menggenggam ulekan, tangan kanannya memegang cabai merah dan bawang yang belum dihaluskan. Tapi yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah isi ulekan itu bukan cabai, melainkan darah. Randy menjerit keras. Ibunya langsung masuk dan melihat anaknya gemetar hebat. Di lantai dapur ada ceceran air berwarna kehitaman dan aroma amis seperti yang pernah ia cium di warung Busri. Sementara itu, para pelanggan lama warung Busri mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Ada Bu Sum, pedagang sayur di pasar, yang setiap malam mengeluh lapar. Padahal ia sudah makan 3 kali sehari. Suaminya pernah melihatnya memakan sambal botolan mento menta langsung dari mulut, dan saat ditegur, wajah Bu Sum berubah aneh. Matanya sipit memerah dan lidahnya menjulur panjang. Ada pula Pak Darto, tukang becak, yang konon sudah seminggu tidak pulang. Teman-teman sesama tukang becak menemukan becaknya terparkir rapi di dekat lapak pecel lele, tapi orangnya hilang. Saat diselidiki lebih jauh, mereka menemukan jejak sisik kecil hitam dan bekas sambal di atas kursi. Becak seolah ia meleleh dan menguap di situ. Fenomena ini menyebar. Beberapa orang yang pernah makan sambal Bu Sri mulai menunjukkan gejala yang sama, terobsesi dengan makanan pedas, khususnya sambal hitam. Sering bicara sendiri, terutama saat malam. Muncul luka-luka kecil di tubuh yang menyerupai bekas gigitan ular. Ustadz Rahman menyadari bahwa meski pusat ritual sudah dihancurkan, jejak energi pesugihan sambal masih tertinggal dalam tubuh mereka yang pernah memakannya. Sambal itu bekerja seperti kutukan yang menyebar lewat rasa dan nafsu makan. Mereka yang pernah menyantap sambal itu telah terikat secara gaib, seolah tubuh mereka menjadi ladang kecil bagi makhluk penghisap nafsu dan rasa lapar. Ujar sang ustaz kepada sekelompok warga yang meminta tolong. Akhirnya, Ustadz Rahman mengumpulkan para korban. Mereka dibawa ke sebuah musola kecil di pinggir kota. Di sanalah dilakukan ruqyah massal. Air doa disiramkan dan ayat-ayat suci dibacakan bergantian. Tapi proses itu tidak semudah yang dibayangkan. Saat air ruqyah mulai disiram ke salah satu korban, Bu Sum tiba-tiba muntah darah dan sambal hitam dari mulutnya. Cairan itu menggeliat di lantai seperti makhluk hidup, membentuk-bentuk kepala ular, lalu meledak dengan suara mendesis. Ruangan dipenuhi bau cabai busuk dan darah anyir. Korban lainnya, seorang remaja laki-laki, menjerit sambil mencakar tubuhnya sendiri, berteriak bahwa ada ular yang berusaha keluar dari perutnya. Ia lalu jatuh ke lantai, kejang-kejang, dan dari mulutnya terdengar suara berbisik, "Kami belum kenyang, kami butuh lebih banyak." Semua yang hadir di sana tahu, ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini adalah kontrak gaib yang belum tuntas diputus. Malamnya, Ustadz Rahman melakukan meditasi dan jawab. Ia memohon petunjuk untuk mengakhiri kutukan ini sepenuhnya. Dan jawabannya datang dalam mimpi. Dalam tidurnya, ia dibawa ke sebuah kebun bambu tua di pinggir kota. Di tengah-tengahnya ada sumur tua yang sudah lama ditutup dengan batu. Dari sumur
terdengar suara ribuan desisan ular dan tangisan manusia. Disinilah sambal itu lahir. Disinilah darah pertama ditumpahkan, bisik suara misterius dalam mimpinya. Ketika ia bangun, ia langsung menyuruh beberapa warga untuk menemaninya ke kebun tua itu. Setelah menggali, benar saja di bawah batu besar penutup sumur, mereka menemukan kendi-kendi, tanah liat berisi sisa darah kering, minyak gosong, dan serpihan sisik ular yang membatu. Satu persatu kendi itu dihancurkan, disiram air ruqyah, dan dikubur dalam tanah yang sudah dibersihkan dengan garam. Selama proses itu, langit gelap dan angin kencang seperti marah. Beberapa warga bahkan mendengar jeritan dari balik tanah, seolah suara para korban yang jiwanya terperangkap dalam perjanjian hitam itu. Setelah proses pembersihan terakhir selesai, hujan deras tiba-tiba turun, tapi tidak seperti biasanya. Itu berbau wangi seperti daun jeruk dan kayu manis, tanda, menurut Ustadz Rahman, bahwa makhluk gaib pemilik sambal itu telah diusir secara permanen. Randy kembali pulih total. Ia bisa tidur tanpa mimpi ular dan mulai makan makanan biasa. Tapi satu hal yang tidak bisa ia lakukan lagi, makan sambal. Setiap kali mencoba, lidahnya mati rasa dan ia melihat bayangan ular di dasar piring. Sementara itu, sisa-sisa pelanggan yang dulu pernah kecanduan sambal, Busri, perlahan kembali normal. Tapi mereka semua sepakat pada satu hal. Sambal bisa bikin ketagihan, tapi jangan sampai sambal bikin kau dijadikan tumbal. Beberapa bulan telah berlalu sejak sumur kutukan di kebun bambu itu disucikan. Surabaya kembali normal. Warung Busri sudah berubah menjadi tanah kosong yang ditumbuhi ilalang liar. Tidak ada yang berani mendirikan apapun di atasnya. Anjing liar pun tak pernah berani mendekat. Tapi malam-malam di sekitar lokasi itu terasa masih berat. Warga sekitar kadang mengaku mendengar suara ulekan yang diaduk perlahan, dan kadang tercium aroma sambal hangus bercampur darah dari arah tanah kosong itu, terutama setiap malam Jumat Kliwon. Ustadz Rahman berpikir bahwa semuanya telah selesai. Tapi ia salah malam itu. Ia sedang dalam perjalanan pulang dari ceramah di desa tetangga, ketika tiba-tiba mobilnya mogok di pinggir jalan, tak jauh dari lokasi bekas warung Bu Sri. Mesin mati, lampu padam, dan udara seketika berubah dingin. Ia turun dari mobil, mencoba menyalakan senter. Saat lampu menyala, ia melihat seseorang berdiri di tengah jalan. Seorang perempuan tua mengenakan kebaya lusuh, rambut panjang, acak-acakan, dan matanya kosong. Mulutnya terbuka sedikit dan dari sela bibirnya menetes cairan merah kehitaman. Pak Ustadz, gumam suara itu pelan. Suaranya serak seperti kerikil. Aku belum selesai. Seketika tubuh Ustadz Rahman terasa kaku. Mulutnya tak bisa bergerak. Kakinya membeku. Di sekeliling mereka, angin berhenti berhembus. Hening total. Lalu, dari balik bayangan pohon di pinggir jalan, muncullah ular-ular kecil yang bergerak menuju tubuh perempuan itu, lalu masuk ke dalam tubuhnya satu persatu. Tubuh perempuan itu menggeliat, lalu menjelma menjadi Bu Sri. Tapi ini bukan Bu Sri yang dulu. Ini sosoknya setelah mati, kulitnya pucat kibu-abuan. Sisik-sisik mulai muncul di pipi dan leher, dan matanya sudah tak lagi manusiawi. Kau pikir kau bisa menghentikan sambalku? Aku bukan hanya dagang, Ustadz. Aku adalah penadah rasa lapar mereka, dan mereka belum kenyang. Dalam sekejap, Ustadz Rahman terbangun. Ternyata ia sedang tidur di rumah, tapi keningnya basah oleh peluh dingin, dan di sekelilingnya berserakan cabai merah yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Kembali ke kota, kasus-kasus aneh mulai muncul lagi. Tapi kali ini bukan dari pelanggan lama, melainkan dari anak-anak muda yang membuat ulang sambal Busri berdasarkan resep viral yang tersebar di internet.
Seseorang bernama Ari Kuning, food vlogger asal Surabaya, mengaku mendapat mimpi dari seorang wanita tua yang mengajari cara bikin sambal terenak di dunia. Ia memposting videonya di YouTube dengan judul Sambal Pemikat Warisan Leluhur, bukan sembarang pedas. Video itu viral, orang-orang mulai meniru resepnya, mencampur cabai merah besar, minyak kelapa bakaran, dan bahan terakhir yang aneh, setetes darah ayam cemani. Dalam waktu sepekan, kasus aneh kembali bermunculan. Seorang ibu muda membakar lidahnya sendiri karena mengaku sambalnya berbisik minta lebih banyak darah. Seorang pria meninggal mendadak di kamar kos dan saat ditemukan, mulutnya penuh dengan sambal merah kehitaman dan matanya menatap kosong ke langit-langit dengan bayangan ular terlihat di balik pupilnya. Bahkan Ari Kuning sendiri tiba-tiba hilang. Channel YouTube-nya lenyap, tapi di salah satu akun repost muncul video misterius berdurasi 6 detik. Dalam video itu, Ari sedang duduk diam, wajahnya pucat. Lalu dari balik tubuhnya muncul bayangan Bu Tri yang mengelus kepalanya sambil tersenyum bengkok. Ustadz Rahman sadar, dendam sambal itu belum mati. Ia tak hanya ingin hidup di warung tua, ia kini menyebar melalui ingatan, melalui resep, melalui rasa. Sambal itu kini menjadi jembatan antara dunia manusia dan makhluk gaib yang lapar akan jiwa. Siapapun yang mencoba memasaknya dengan niat serakah niat, ingin terkenal, laris, atau viral akan menjadi media baru untuk kutukan itu tumbuh kembali. Ustadz segera membuat pengumuman darurat lewat jaringan pesantren dan tokoh spiritual. Ia menyebarkan pesan, jangan tiru sambal dari mimpi, jangan masak sambal dari darah. Itu bukan rezeki, itu jerat gaib. Tapi tentu, tidak semua orang percaya. Di ujung kota, di sebuah kos mahasiswa, seorang pemuda bernama Tio sedang mengulek sambal. Ia baru saja melihat versi video resep sambal warisan leluhur dari Ari Kuning yang dayam-dayam. Ia unduh sebelum channelnya hilang. Penasaran juga, sambalnya bisa bikin jualan rame katanya. Gumam Tio sambil mencampurkan bahan terakhir, darah ayam cemani dari pasar gelap. Begitu sambal itu jadi, warnanya menghitam, alami, mengkilap, dan mengeluarkan aroma yang tidak biasa. Saat ia cicipi setitik di ujung lidah, matanya langsung membelalak, lidahnya mati rasa, wajahnya tersenyum tanpa sadar, dan di belakangnya muncul bayangan Bu Sri. Bagus nak, sambalnya sudah bangkit lagi. Kutukan belum selesai, karena sambal adalah rasa, dan rasa selalu bisa dibangkitkan kembali. Malam semakin larut di Surabaya. Hujan rintik turun tanpa suara. Hanya sesekali, angin menggugurkan daun-daun kering yang berserakan di jalanan sepi. Di sebuah rumah kos tua di pinggiran kota, Tio masih duduk di dapur kecil dengan tatapan kosong. Depannya, ulekan batu besar berisi sambal berwarna hitam pekat. Aromanya tajam, menyengat, seperti campuran cabai busuk, bawang terbakar, dan darah segar. Tapi yang membuat dapur itu terasa makin sesak adalah suara desis lirih yang seolah datang dari dalam ulekan. Enak ya? Pedasnya beda kan Tio? Ia menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Namun dalam pantulan kaca jendela dapur, sosok Bu Sri muncul berdiri. Tepat di belakangnya wajahnya menyeringai lebar. Matanya hitam legam, dan kulitnya bersisik seperti ular. Tangannya menyentuh bahu Tio pelan, dingin seperti es batu yang melekat pada kulit. Kamu sudah tahu rahasianya, tapi belum semua. Kamu harus menyelesaikan resep terakhir. Di sisi lain kota, Ustadz Rahman kembali bermimpi aneh. Ia berada di sebuah ruang sempit, berdinding bata merah yang basah dan lembab. Cahaya samar dari lampu minyak menerangi sekelilingnya. Di tengah ruangan itu, ada sebuah kitab tua dengan sampul kulit ular berjudul
Resep sambal pemikat, warisan leluhur gaib. Saat ia menyentuh halaman pertama, udara di sekitarnya berubah panas. Kalimat-kalimat dalam kitab itu bukan sekadar petunjuk memasak, tapi mantra pemanggil cara menyatukan darah manusia, lemak hewan, dan jiwa-jiwa lapar dalam satu ulek sambal. Dan di halaman terakhir, ada tertulis, resep ini akan sempurna hanya jika diselesaikan oleh yang belum berdosa, yang memasak bukan karena lapar, tapi karena ingin dikenal. Ustadz terbangun dengan nafas terengah. Ia langsung sadar Tio dalam bahaya. Tio tak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Sejak mencicipi sambal itu, ia merasa seperti punya kekuatan aneh. Setiap kali ia menyajikan sambal buatannya ke teman Menkos, mereka selalu memuji. Gila, sambalnya mantap bro, lain dari yang lain. Tapi dalam seminggu, beberapa dari mereka mulai mengalami kejadian janggal. Andi, teman sekamarnya, mengeluh sering mimpi buruk tentang lehernya digigit ular. Suatu pagi, ia bangun dengan bekas gigitan di pundaknya. Darah menetes dan luka itu tak sembuh meski sudah diobati. Bimo, teman lain, tiba-tiba pingsan saat makan sambal buatan Tio. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter menemukan cairan gelap dalam lambungnya yang tidak bisa diidentifikasi. Tio mulai gelisah, tapi rasa candu dalam pikirannya makin kuat. Ia bahkan mulai mendengar suara Bu Sri setiap malam, membisikkan resep baru, memberinya petunjuk tentang tahapan akhir sambal pemikat. Sementara itu, Ustadz Rahman melakukan penyelidikan mendalam. Ia mendatangi seorang abdi tua di lereng Gunung Penanggungan yang konon menjaga arsip gaib dari masa lalu. Lelaki tua itu hanya bicara singkat. Pesugihan sambal tak bisa dihancurkan, hanya bisa disegel. Tapi segel itu harus dilakukan di tempat di mana resep itu pertama kali dibisikkan. Dan tempat itu ternyata bukan warung Bu Sri, melainkan rumah asal almarhum nenek Bu Sri di sebuah desa terpencil bernama Ngerawan, Jawa Timur. Di sanalah sambal ini pertama kali dibuat sebagai perjanjian antara dukun tua dan makhluk ular penjaga rasa sabua, entiti gaib yang memakan perasaan lapar manusia untuk memperkuat dirinya. Ustadz Rahman menuju desa Ngerawan bersama dua muridnya. Mereka mencari rumah tua yang disebutkan Abdi Gunung. Setelah menelusuri kebun dan jalan setapak, mereka menemukan sebuah rumah kayu yang sudah ditelan hutan. Di dalamnya, aroma cabai dan darah masih terasa, seolah rumah itu masih hidup. Di bawah lantai papan, mereka menemukan tempat menyimpan resep asli. Tertulis di atas kulit kambing hitam. Tulisan itu memuat satu mantra pemanggil dan satu mantra pemutus. Mantra pemutus hanya bisa digunakan oleh pemilik tangan terakhir yang menyelesaikan resep itu sepenuhnya. Dan kini, tangan itu adalah tangan Tio. Ustadz Rahman segera kembali ke kota. Tapi malam itu, Tio sudah menyelesaikan resep terakhir. Ia menambahkan bahan yang disebut pusri sebagai pengikat selera sejati, campuran air, liur ular, dan darah sendiri. Saat ia mengulek bahan itu, ulekan batu retak sendiri. Dan dari dalamnya muncul asap hitam berputar. Di tengah asap itu, muncul wajah Busri dan sosok ular raksasa setengah manusia tinggi, bersisik dengan tangan manusia, tapi berkuku tajam. Sambalnya sempurna. Kini kamu milikku, kamu akan jadi penerusku, dan rasa lapar manusia akan jadi kekuatan kita. Tio tidak bisa bergerak, matanya memerah, tubuhnya mulai berubah. Sisik tumbuh dari leher ke punggung dan kulitnya mengeras. Tepat saat itu, Ustadz Rahman dan murid-muridnya menerobos masuk. Mereka mengelilingi Tio dengan garis garam dan membacakan doa pemutus perjanjian dari kitab kulit kambing. Makhluk sambal itu meraung. Sambal di dalam ulekan mendidih
dan menyembur seperti lava. Tubuh Tio mengejang, berteriak, dan ular hitam keluar dari mulutnya, melata cepat menuju jendela, tapi dibakar oleh air rukyah sebelum sempat kabur. Dalam jeritan dan suara gemuruh gaib, semua bayangan Bu Sri, kitab, dan aroma sambal lenyap. Tio jatuh pingsan. Ketika sadar, ia menangis. Kenapa aku cuma ingin terkenal, cuma ingin beda, tapi malah hampir kehilangan semuanya. Ustadz Rahman menepuk bahunya. Karena rasa lapar itu bukan cuma soal perut. Kadang hati juga bisa lapar. Dan itu yang paling mudah dijadikan celah oleh meklek-meklok kelaparan. Sejak malam itu, tidak ada lagi sambal aneh yang muncul di kota. Tapi Ustadz Rahman tahu kutukan sambal itu mungkin tak benar-benar musnah. Karena selama masih ada orang yang lapar akan ketenaran, uang, dan pujian, resep itu bisa saja kembali muncul di mimpi orang lain atau di dapur manapun, kapanpun, saat ulekan menyentuh batu dan darah kembali menetes ke dalam cabai. Sudah 2 minggu sejak malam itu, Surabaya kembali tenang, seolah tak pernah ada warung misterius, sambal berisi darah, atau suara-suara desis ular di mimpi para pelanggan. Warung Bu Sri resmi ditutup. Plang yang dulu menyala terang dengan tulisan pecel lele sambal pemikat, kini hanya menyisakan papan kayu gosong yang roboh dimakan rayap dan hujan. Tio kembali ke kehidupannya. Ia tak lagi memasak. Semua alat dapurnya dibuang. Ulikan batu yang ia simpan dibungkus kain kafan dan dikubur di pekarangan kecil di belakang kos. Diberi taburan garam dan doa-doa yang ia pelajari dari Ustadz Rahman. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, seorang kurir makanan online menerima pesanan aneh. Lokasi pengantaran kos tua di gang sempit dekat Terminal Joyoboyo. Makanan yang dipesan pecel lele dengan sambal ekstra pedas, tapi yang membuat kurir itu merinding adalah nama pemesannya, Sri. Bukan Sri biasa, tapi tertulis dengan huruf kapital seperti ini, S-R-I. Sesampainya di lokasi, kos tersebut tampak kosong. Lampunya redup, tapi pintu belakang dapur terbuka sedikit. Saat kurir itu meletakkan makanannya dan hendak pergi, terdengar suara perempuan dari dalam. "Mas, boleh cobain sambalnya dulu, biar tahu pedasnya nyampe." Enggak, kurir itu menoleh. Dan saat itu juga matanya membelalak. Di balik pintu berdiri seorang perempuan tua dengan kain kebaya penuh noda hitam. Wajahnya tidak asing, keriput menyeringai, matanya kosong. Itu wajah yang sempat viral di video rekaman Tio dulu. Bu Sri. Seketika layar ponsel kurir retak. Makanan dalam plastik mulai beruap, dan dari dalam bungkus sambal muncul lidah ular hitam yang melata keluar. Kurir itu berteriak dan lari sekuat tenaga, tapi suara Bu Sri terus menggema dari belakang. "Sambalnya belum kamu cicipi, nak. Belum. Kamu rasakan kekuatan terakhirnya." Sementara itu, di Desa Ngerawan, Ustadz Rahman sedang berziarah ke makam tua yang disebut sebagai tempat pertama kali kutukan sambal dibuat. Di sana, ia menabur bunga dan membaca doa, tapi udara terasa aneh, berat, dan bau cabai bakar mulai tercium samar. Salah satu muridnya berkata, "Ustadz, ini bukan bunga, ini aroma sambal." Ustadz membuka matanya dan menoleh. Di tanah kuburan itu muncul bekas jejak ular besar berkelok, membentuk lingkaran. Tapi anehnya, jejak itu basah, seperti baru saja lewat, padahal tidak ada tanda apapun selain tanah dan rumput. Kembali ke Surabaya, Tio mencoba mengabaikan semuanya. Ia sibuk bekerja serabutan, menjauh dari dunia kuliner. Tapi suatu malam,
Ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di dapur gelap. Di depannya, ulekan batu besar muncul kembali. Retakannya kini menyatu. Sambal hitam di dalamnya mendidih. Dan suara ribuan bisikan terdengar. Sambal ini bukan milik satu orang. Ini kutukan rasa. Kutukan lapar. Sekali kamu menyelesaikannya, kamu adalah penjaganya. Kalau kamu berhenti, sambalnya akan mencari tangan baru. Tio terbangun dengan keringat dingin. Tapi tangannya berlumuran sambal hitam. Padahal ia tidak menyentuh apa-apa. Esok harinya, berita di media sosial kembali heboh. Sebuah warung angkringan baru di kawasan Rungkut viral karena sambalnya bikin ketagihan luar biasa. Video-video mukbang memperlihatkan pelanggan yang menangis kepedasan, tapi tetap makan lagi dan lagi. Judul warung itu, Sambal Lele Sri 2.0 pemiliknya, seorang perempuan muda, tidak diketahui asal-usulnya, yang muncul entah dari mana. Tapi dalam beberapa video TikTok, jika diamati dengan seksama, saat si pemilik warung sedang tertawa, bayangan wajah Bu Sri muncul di pantulan kaca es teh di depannya. Ustadz Rahman menatap layar ponselnya dengan mata yang tak berkedip. Ia tahu ini belum berakhir. Kutukan rasa tidak bisa dihentikan. Ia hanya pindah tempat. Tio dari kejauhan juga menyadari hal itu. Ia menatap tangan bekas luka. Ulekan yang mulai muncul lagi sisik halus. Kutukan itu sudah melekat. Dan darahnya masih bagian dari resep itu. Di suatu dapur sederhana, perempuan muda, pemilik Sambal Lele Sri 2.0, sedang mengulek sambalnya. Suara desis ular samar terdengar dari bawah meja. Di ujung dapur, seekor ular hitam besar melingkar diam. Matanya bersinar merah dalam kegelapan. Perempuan itu menoleh dan berkata, "Ayo Bu, waktunya makan malam. Kita punya pelanggan baru malam ini." Ulekan terus berdentam. Sambal mendidih, darah menetes, dan malam di Surabaya kembali diselimuti aroma cabai dan kutukan gaib.